Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya Los Rifka bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Los harap apapun kondisi kita saat ini, kita tetap bersuka cita karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Yuk semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menuntun kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Dan tidak terasa hari ini adalah hari Minggu di mana kami siap untuk beribadah. Tuhan, pakai mulut kami untuk memuji Tuhan. Pakai hati kami, pikiran kami, tangan kami, kaki kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan untuk mendengar firman Tuhan, menjadi anak manis dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati Lause yang memimpin, yang bermain musik, yang bercerita. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, gimana? Kita bersukacita hari ini ya. Kita siap memuji Tuhan ya. Yuk kita pujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Lah adik-adik, kalau matahari yang Tuhan ciptakan, burung-burung yang Tuhan ciptakan dan Tuhan pelihara, setiap pagi mereka memuji Tuhan dengan suara, dengan sinarnya. Terlebih kita adik-adik, kita harus penuh kesungguhan dan sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada tugas tambahan. Kalau burung-burung dan matahari, tugasnya matahari menyinari, burung-burung bernyanyi berkicau dengan indah, terbang dengan indah, maka tugas anak Tuhan harus tampil beda. Dia tidak boleh hidup di dalam dosa. Dia tidak boleh jatuh dalam godaan iblis. Nah, adik-adik, Los Rindu mengajak kita berdiri. Kita akan bersaksi melalui pujian Berani Tampil Beda. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan gerakan ya adik-adik ya, supaya kita juga sehat berolahraga. Lalu berdoa dalam nama Yesus.
berbeda di tengah-tengah dunia ini. Tampil berbeda bukan berarti kita menjauhkan diri dari tangga, dari komunitas teman-teman kita yang lain. Tapi tampil beda, kita harus jadi berkat buat mereka. Artinya, mungkin saja kita ada godaan, ayo kita mencuri. Kita bisa katakan tidak. Kita dibilang, ayo kita nyontek. Nah, apalagi kan online lebih gampang ya. Tidak mau belajar, tinggal nyontek. Nah, kita katakan tidak. Artinya kita tampil beda. Artinya kita menjadi berkat bagi sesama karena kita tidak tergoda oleh bujukan si iblis. Nah, adik-adik, Tuhan juga mengasihi semua anak-anaknya. Baik dia yang gemuk, kurus, pendek, tinggi, tidak ada yang terluput dari kasih Tuhan. Semua disayang Tuhan, semua dicintai Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh bully ya adik-adik ya. Bully itu bisa dengan kata-kata panggilan yang tidak sopan. Hei gendut, hei kurus, hei cungkring. Jangan gitu ya. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita ini ciptaan yang mulia, panggil nama teman-teman kita dengan baik. Nah, kita akan pujikan lagu Tetap Bangkit Berdiri, lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta-ta-ta. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita harus percaya ya adik-adik ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berputus asa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun bentuk rupa kita, tubuh kita disayang oleh Tuhan. Adik-adik, sekarang boleh duduk manis. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Siapkan ya adik-adik ya. Nanti persembahannya bisa dititipkan ke lause-lause atau waktu orang tua kalian pergi ke gereja. Kita pujikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami melalui orang tua kami. Tuhan, kami juga terus bersyukur untuk orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Apapun kondisi mereka saat ini, biarlah kami terus menerima mereka apa adanya dan terus berdoa untuk kesehatan mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Untuk sebagai ucapan rasa syukur ini, kami memberikan persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan ini. Kami rindu memuliakan nama Tuhan melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Ingat adik-adik, sekalipun di rumah, dengarlah firman Tuhan dengan baik-baik. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun kita menuju masa depan yang indah. Menuju masa depan yang indah adalah anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya senantiasa disertai, dilindungi, diberkati Tuhan. Kita akan pujikan lagu Roh Kudus untuk mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Roh Kudus
mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losa Darwis. Saya persilakan Losa Darwis untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali Lause bertemu dengan kalian semua sekalipun secara online. Tapi Lause percaya semua anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Nah, anak-anakku gimana kabarnya semuanya hari ini? Lause percaya bahwa kabarnya baik semua ya, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita mau berdoa. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan selalu baik kepada kami. Pada pagi hari ini, kami boleh mempersiapkan diri untuk sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada di rumah, juga Lause Darwis yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami sama-sama mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, ada seorang yang bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini sudah lama pengen punya anak, tetapi Tuhan belum izinkan. Nah, sebelum lebih jauh kita mendengarkan cerita tentang Ibu Hana, kita mau melihat dulu situasi atau keluarga yang dimiliki oleh Ibu Hana. Nah, rupanya Ibu Hana ini memiliki seorang suami. Tapi suaminya ini punya dua istri. Yang satu Ibu Hana sendiri dan satunya lagi bernama Bu Penina. Karena memang zaman dulu, orang-orang zaman dulu masih diperbolehkan atau memang seringkali mempunyai dua atau lebih istri, dua atau tiga atau bahkan lebih dari satu istri. Nah, kebetulan Bapak Elkana ini atau suami dari Bu Hana ini memiliki dua istri dan salah satunya adalah Bu Hana sendiri. Nah, tapi kita tidak akan berbicara adik-adik tentang Bapak Elkana, tapi kita mau belajar dari seorang Ibu Hana di dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat. Nah, kita mau melihat kisahnya adik-adik. Nah, rupanya Ibu Hana ini tidak punya anak dan selalu bergumul bagaimana caranya ya supaya saya juga punya anak seperti Bu Penina, supaya saya juga bisa bersuka cita, bisa bergembira, bisa menggendong anak, dan saya tidak sedih lagi kalau punya anak. Nah, rupanya adik-adik, keluarga Bapak Elkana ini pada waktu itu setiap tahun itu pergi ke kota Silo untuk menyembah Tuhan, membawa persembahan, di sana memuji Tuhan. Nah, sama ketika kita pergi ke gereja, tapi zaman itu karena kondisi dan juga
eh, waktu itu Bait Allah ada di kota Silo dan mereka punya tempat yang jauh, mereka harus pergi ke kota Silo 1 tahun sekali. Nah, adik-adik dalam perjalanan itu, nah ini kita bisa melihat, nah dari cerita tadi bahwa ada seorang yang bernama Bapak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Bu Hana dan juga Bu Penina. Nah, rupanya di dalam pergumulan Bu Hana ini tidak bisa mempunyai anak. Dia sedih sekali karena tidak mempunyai anak, sementara Bu Penina itu punya anak. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, Bu Penina ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Betapa senangnya Bu Penina. Sementara Bu Hana itu bersedih, adik-adik. Nah, Bu Penina itu selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Selalu dikata-katai. Bahkan kalau ada pembagian dari Bapak Elkana, Bu Penina itu selalu dapat banyak. Karena Bu Penina sendiri dapat. Anaknya 2 masing-masing dapat. Sementara Bu Hana cuma dapat 1 karena belum mempunyai anak. Nah, Bu Hana ini sedih sekali karena selalu diejek sama Bu Penina. Wah, kamu belum punya anak dan kamu cuma dapat 1 bagian. Lihat Leo, saya ini punya anak. Nah, Bu Hana itu sedih sekali karena selain tidak punya anak, dia selalu diejek sama Bu Penina, adik-adik. Bu Hana menjadi sangat sedih dan dia sering menangis dan juga seringkali tidak mau makan karena hatinya sedih. Selain diejek, dia juga bergumul, dia juga merasakan sedih. Kapan ya saya punya anak, kenapa kok Tuhan belum mendengar doaku? Dan yang terjadi waktu itu ketika mereka pergi ke Silos 1 tahun sekali, Bu Hana ini sambil menangis, sambil dia bersedih, dia pergi ke bait suci. Apa yang dilakukan adik-adik untuk pergi ke bait suci? Bu Hana ini berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Di dalam doanya itu Bu Hana bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong kabulkan permintaanku. Jika Tuhan memberikan aku seorang anak, saya akan memberikan kembali anak ini kepadamu Tuhan untuk menjadi pelayanmu. Nah, di dalam Hana berdoa, Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu diberikan kepada Tuhan, akan menjadi hamba Tuhan selama-lamanya. Nah, karena Bu Hana sangat sedih ketika ia berdoa dan hanya bibirnya bergerak-gerak, tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli dan menjadi bingung adik-adik karena tidak mendengar Bu Hana berdoa dan hanya mulutnya yang kumat kami. Nah, seperti itu. Tetapi di dalam hatinya dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan karena belum mempunyai anak. Dia sedang sedih. Dia mau mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Nah, waktu Imam Eli melihat, Imam Eli berkata bahwa apakah dia ini seorang yang mabuk atau dia adalah orang yang jahat. Nah, ketika dia menghampiri Bu Hana, Imam Eli berkata, apa yang menjadi pergumulanmu? Lalu dia ungkapkan bahwa Bu Hana itu bilang sama Imam Eli, hambamu ini tidak mabuk, hambamu ini bukan orang jahat, tetapi karena saking menderitanya hambamu, sehingga sangat serius berdoa Tuanku. Imam Eli lalu berkata kepada Ibu Hana,
bahwa Tuhan akan mendengar doamu dan Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Nah, adik-adik, 1 tahun kemudian Bu Hana itu melahirkan anaknya dan rupanya doanya itu dikabulkan sama Tuhan. Dan Bu Hana senang sekali ketika mendapatkan seorang anak. Dan ia memberi nama anak itu Samuel. Artinya, aku minta dari Tuhan. Bu Hana sangat senang sekali. Dan rupanya Tuhan itu mendengar doa Bu Hana. Dan diberi nama Samuel yang artinya apa adik-adik? Aku minta dari Tuhan. Bu Hana senang sekali. Dan di dalam mempersiapkan diri dalam kegembiraannya itu, Bu Hana itu dengan penuh sukacita dia merawat anaknya sampai waktunya dia bawa ke rumah Tuhan karena memang waktu dia berdoa, adik-adik masih ingat ya, waktu Bu Hana itu berdoa bagaimana dia berjanji bahwa anak itu akan diberikan kepada Tuhan, akan menjadi hamba Tuhan. Nah, Bu Hana ini ingat janjinya adik-adik. Lalu Bu Hana itu membawa Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam, untuk menjadi hamba Tuhan di sana. Nah, adik-adik, betapa senangnya hati Bu Hana. Doanya dikabulkan Tuhan dan tidak sedih lagi dan tidak mau makan lagi, tetapi dia sudah penuh dengan sukacita dan Samuel pun menjadi hamba Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Bu Hana hari ini? Yang pertama, kita mau belajar, anak-anak harus belajar, Lause dan kita semua itu harus belajar bahwa kita harus rajin berdoa. Jika kita punya pergumulan, jika kita punya kesedihan, kita sedang sendiri, kita sedang diejek teman, bukan berarti kita harus membalas kembali ejekannya teman. Tidak boleh adik-adik, tidak boleh anak-anakku. Kita mau belajar dari Bu Hana ketika dia dalam pergumulan yang berat, ketika dia bersedih, ketika ada sesuatu yang diingini, atau ada sesuatu yang pengen didapatkan di dalam hidupnya, dia tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan orang di sekitarnya, apalagi adik-adik ya, jika kita pengen sesuatu, bukan mempersalahkan diri kita, apalagi mempersalahkan orang tua kita. Tetapi Bu Hana itu berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mendengar doa Bu Hana. Nah, adik-adik, saya percaya bahwa ketika adik-adik pengen sesuatu, punya pergumulan, datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan tunggu jawaban dari Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun memang jawaban Tuhan itu tidak selalu harus secepat yang kita inginkan. Karena Tuhan itu tahu kapan doa itu harus dijawab di saat yang tepat dan di dalam kehendak Tuhan. Nah, yang kedua kita mau belajar adik-adik. Seperti Bu Penina. Dia selalu mengejek Bu Hana karena dia belum punya anak dan selalu mendapat bagian sedikit. Kita tidak boleh seperti Bu Penina. Selalu mengejek teman. Justru kalau teman itu punya masalah, kita mendukung dia, kita menghibur dia, bahkan kita datang kepada dia, dan kita sama-sama berdoa. Atau paling tidak, kalau kita tahu bahwa teman kita lagi sedih, dia sedang membutuhkan pertolongan, dia sedang membutuhkan sesuatu, kita bantu dia, kita dukung dia dalam doa. Nah, itu baru anak yang hebat,
anak yang taat kepada Tuhan. Nah, apalagi yang dapat kita pelajari sebagai anak-anak hari ini. Nah, ketika Bu Hana itu mendapatkan jawaban dari Tuhan, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang dia berikan? Sesuai dengan janjinya, dia memberikan anaknya Samuel menjadi hamba Tuhan. Nah, adik-adik, tentu di dalam hidup kita juga punya cara untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang mau menjadi hamba Tuhan. Atau kita mau menjadi pelayan Tuhan ketika kita ditugaskan di gereja. Nah, itu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Atau kita mau memberikan buat Tuhan dari persembahan yang Tuhan titipkan buat kita. Dari papa dan mama atau dari orang tua kita seringkali dititipkan. Nah, ini ya persembahan buat Tuhan, kasih kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Harus kasih kepada Tuhan. Lalu seringkali menemukan anak-anak ya, kalau dikasih persembahan, dia belanjakan sebagian, lalu sisanya itu diberi buat Tuhan. Nah, lalu itu sedih banget mendengar cerita itu. Harusnya yang dititipkan itu kalau memang itu buat persembahan, ya harus diberikan semuanya untuk Tuhan. Karena itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan pasti senang kepada anak-anak yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu yang terakhir adik-adik, kita mau belajar bahwa kita harus taat pada Tuhan dan juga pada orang tua. Nah, dari sini kita mau belajar dari Samuel. Dia adalah seorang anak yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Samuel tidak pernah membantah kepada Tuhan. Samuel tidak pernah membantah orang tuanya. Dia selalu taat kepada Tuhan dan orang tuanya. Lalu saya percaya bahwa adik-adik pun adalah anak-anak yang taat kepada papa dan mama. Setiap apa yang diberitahukan, papa dan mama minta tolong, atau papa dan mama menyuruh kita apa, kita mau katakan, siap mas, siapa? Saya mau menjadi anak yang taat kepada papa dan mama. Pasti Tuhan senang adik-adik. Nah, saya percaya bahwa kita adalah anak yang rajin berdoa dan tidak mengejek teman, selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, taat pada Tuhan dan taat kepada orang tua. Dan saya percaya anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin berdoa, tidak mengejek teman, selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan senang dan Tuhan memberkati anak-anak yang demikian. Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik, dan yang menjadi ayat hafalan kita adalah dari Lukas 18 ayatnya yang pertama. Berbunyi demikian, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan belajar dari kisah seorang Bu Hana. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi seorang anak yang rajin berdoa dan juga menjadi anak yang tidak mengejek teman, menjadi anak yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, demikian pelajaran kita hari ini. Dan saya percaya kita sudah beribadah, kita menghafal ayat firman Tuhan, kita sudah mengingat cerita Alkitab, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Jangan lupa
untuk terus beribadah sekalipun ibadah online. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.